seperti apa diskusi yang sudah berjalan secara internal antara Komisi 11 DPR RI secara anggota mengenai hal ini dan juga mungkin bagaimana komunikasi yang terjalin tentang ini juga Pak bersama dengan Kemenko? Sudah sejauh apa? Kalau dengan Kemenkyu, kita yang formal dulu ya. Kita ada raker terakhir dengan Bu Menkyu dan disitulah ada juga yang mempertanyakan soal jadi nggak ini naik 12% gitu kan. Lalu Bu Apa kata Ibu Ani? Menkyu itu kan pasti semua ada rekamannya lah itu. Tapi dia cerita, loh ini kan dulu udah dibahas kita dan disepakati bersama. Tentunya saya belum ada di situ ya, saya masih di Komisi 6 periode lalu. Itu di Komisi 11 sehingga muncullah undang-undang HPP ini gitu kan. Nah di dalam memang kalau penetapan pajak itu amanat daripada undang-undang dasar adalah melalui undang-undang supaya ada kepastian hukum. Nah kali ini kebetulan kepastiannya jadi nggak enak. Kepastian hukumnya adalah harus naik menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025 gitu kan. Nah momennya ternyata pas lagi nggak baik. Tapi kan sekarang bicara ini bukan kita dikasih opsi, gitu kan. Makanya kan saya juga kaget waktu lihat banyak beredar isu, oh ini cukup pemerintah dengan DPR aja putusin kok, gitu kan. Nah makanya tadi saya bacakan pasalnya, itu bisa diputusin antara pemerintah dengan DPR hanya pada saat pembahasan penyusunan rancangan APBN. Nah kita baru ada siklus lagi nanti buat penyusunan APBN 2026, gitu kan. Dan diputuskannya mungkin di bulan September tahun depan, baru keluar PP-nya, artinya kan berlakunya nanti 2026 gitu kan. Nah kalau mau dibahas harusnya antisipatif kemarin, cuman kemarin ini kan pas peralihan pemerintahan, saya juga mohon maaf saya nggak ngikutin waktu pembahasan undang-undang ini kok apa nggak memperhatikan jadwal politik gitu kan. Pembahasan APBN 2025 itu kan kemarin relatif yang periode pendek. Orang-orang fokusnya udah kepada pemilu gitu kan. Nah kita pun yang baru-baru, saya baru nih di Komisi 11 masuk loh. Ini kok ada isu seperti ini gitu kan. Kalau perekonomiannya lagi bersinar-sinar, berbunga-bunga, semua orang lagi happy go lucky ya mungkin nggak ada yang berisik juga gitu kan. Tapi hari ini kan memang semua lagi lesu, sedikit pun gangguan ini kan langsung jadi sensitif. Ini sensitif sentimennya kalau menurut saya gitu kan. Nah tapi tentunya memang saya rasa sosialisasi dari pemerintah dan dari kita DPR juga harus lebih digalakan. Nah iya itu seperti apa Pak? Untuk menyampaikan karena sekarang bahwa, juga ada kanal-kanal opini masyarakat tuh besar sekali di sosial media, apa juga bisa jadi berita besar dan tentunya ya Pak di satu sisi ya memang ya secara natural dan alamiah jika kita melihat harga naik itu tidak ada manusia yang senang. Nggak gitu ada yang suka, kita pun anggota DPR nggak suka gitu kan. Itu tapi bagaimana Anda mensosialisasikan isu sensitif ini agar menunjukkan bahwa memang ini tujuannya baik, tapi ada beberapa hal yang kita compensate dengan tadi bantalan, dengan bentuk-bentuk PPN yang tidak dinaikkan agar benar-benar bisa sampai kepada masyarakat. Dan di satu sisi beneran ada justifikasi bahwa kenaikan penerimaan negara ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa membahagiakan dan memakmurkan mereka. Paling itu saja paling ya Pak yang diinginkan masyarakat. Ya, saya rasakan begini Bu. Tadi saya ulang lagi, beberapa programnya Pak Prabowo ini kan memang targeted kepada mensejahterakan rakyat. Makan bergizi aja ini akan menelan biaya yang cukup banyak dan itu alhamdulillah buat kita. Kenapa? Karena biaya banyak ini akan dibelanjakan di daerah-daerah. Mudah-mudahan ini juga turut menggerakkan perekonomian dan daya beli di daerah. Karena berputar itu. Kalau di estimasi aja ya dapil aja itu ada 80. Ini kira-kira anggaran 70 triliun. Jadi kira-kira mungkin 3/4 triliun tiap kabupaten ini nanti tiap wilayah ini kebagian uang. Dan kalau sudah dipenuhin program itu dengan pembiayaan yang kita harapkan, malah itu hitungannya hampir 1 triliun tiap kabupaten, gitu kan. Nah itu kan akan harus dibiayakan juga. Tapi kan konsep perpajakan itu kan kita memungut dari seluruh sumber untuk redistribusi yang bermanfaat. Bapak sebagai kader Gerindra, Pak, bagaimana Anda melihat partai Anda dan tentunya pimpinan partai dalam hal ini presiden kita mengenai polemik ini, Pak? On behalf of Gerindra, bagaimana Anda melihat isu PPN 12% ini? Di satu sisi tentunya ada tujuan mulia dari Presiden Prabowo Subianto untuk memakmurkan rakyat dan kita sudah melihat begitu banyak action yang telah dilakukan hanya dalam kurang dari 2 bulan pemerintahan ini untuk mereka the middle income dan mereka yang berada di kalangan ekonomi yang
Tengah dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat ini justru polemik Pak sebenarnya, karena kan orang bisa-bisa saja bilang ini tidak konsisten gitu ya, karena ingin daya beli baik, ingin masyarakat sejahtera, tapi pajak dinaikkan, kan hanya melihatnya semudah itu. Bagaimana Gerindra menanggapi Jadi ini? itu kenapa saya tadi awali dengan bahasa bahwa ini adalah amanat undang-undang. Jadi kalau kita bicara Amanat undang-undang ya? amanat undang-undang. Jadi kalau ini adalah pandangan Gerindra, tentu kalau bisa jangankan kita naikin, kalau bisa kita turunin gitu kan, supaya rakyat lebih sejahtera, daya beli makin kuat, terus program-program entah dari mana pembiayaannya, pokoknya di mana yang bisa mensejahterakan rakyat bisa mensejahterakan rakyat. Tapi realitasnya adalah setiap program yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyat pasti perlu biaya. Nah, bahwa biayanya kita mau ambil dari PPN belum tentu, gitu kan? Tapi PPN ini sudah menjadi amanat undang-undang yang harus kita laksanakan. Kalau saya tanya-tanya dulu kenapa sih ini kejadiannya, memang itu untuk menjaga kesehatan daripada, kalau bahasanya Ibu Menteri Keuangan kan untuk menjaga kesehatan APBN. Gitu kan. Nah, APBN kita memang belanjanya cukup banyak dan banyak ditujukan untuk masyarakat. Nah, sebetulnya kalau mau dibikin kan dua nih, penerimaannya kita naikin atau belanjanya kita kurangin. Betul. Nah, kita harus pilih nih. Bahkan sama kayak personal finance ya Pak ya? Persis. Tapi hari ini kan sudah ditentukan bahwa ini harus meningkatkan penerimaan dulu nih. Gitu kan. Nah, tinggal mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan insya Allah saya yakin karena ini saya kan di Partai Gerindra udah cukup lama juga. Memang spiritnya beliau itu bagaimana untuk duit rakyat ini sebanyak mungkin dimanfaatin untuk rakyat. Nah, hari ini kan sebenarnya belum naik ke 12%. Mudah-mudahan pas naik ke 12% itu juga saat yang bersamaan dengan program makan bergizinya sudah mulai. Itu kan rencananya mulai tahun depan. Insya Allah kita mohon support dan doanya itu supaya berjalan lancar. Lalu ada medical screening check up gratis pula per ulang tahun ya Pak ya. Macam-macam ini Pak Prabowo kepengen bikin seneng rakyatnya gitu kan. Kita dulu kampanyenya pengen bikin seneng rakyat gitu kan. Nah, apa namanya, banyak juga masukan ke kita, apa nggak ada cara lain? Ada cara-cara lain, dan itu akan selain kita menaikkan lakukan pajak juga. Maksudnya? Betul, selain menaikkan pajak. Dan itu akan kita lakukan juga karena program-program yang ingin dilakukan nggak cukup aja, nggak cukup cuman dari ini aja gitu kan. Tapi ini bukan buah karya dari Pak Prabowo ataupun Partai Gerindra, ini memang kita terima as is pas udah dilantik jadi presiden beliau dan kita menjadi partai pengusung utama. Tiba-tiba ini jadi, nah kita kan gimana pun juga Pak Presiden disumpah untuk melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang turunannya gitu kan. Ya kita harus mengawal itu. Nah tentu dalam mengawal ini kebetulan ini undang-undang yang rasanya nggak enak nih. Nah harus kita pikirkan bagaimana caranya untuk bikin seenak mungkin, semulus mungkin. Ini analoginya kayak pil pahit gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana caranya pil pahit ini beneran bisa memberikan kesembuhan untuk orang yang diberikan. Amin. Gitu ya Pak ya. Jadi kan kita tugaskan. Dan komunikasinya juga sih Pak, mungkin itu yang menjadi salah satu poin utama dari regulasi ini. Makanya saya senang diundang Mbak Safrina hari ini supaya juga bisa menyampaikan, karena saya sebagai kader Gerindra juga agak nervous lihat loh, ini kok di luar pembicaranya seakan-akan kita yang acuh terhadap keluhan masyarakat. Padahal nggak begitu sama sekali. Sekarang saya juga ingin tanya Pak mengenai hal ini. Terpilihnya Presiden Donald Trump ini kan dia sangat santer dengan regulasi-regulasi proteksionisme ya Pak ya. Nah ini ada tanggapan tersendiri kah dari Komisi 11? Adakah sesuatu yang mesti kita khawatirkan Pak dan berpengaruh juga ke pendapatan negara kita dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat? Jadi maksudnya kan salah satu komponen prima negara ya Pak ekspor impor ini. Jadi perlu diingat Donald Trump ini it's not the first time dia jadi presiden. Betul. Dulu pernah jadi presiden Amerika juga. Kira-kira policy protectionism dan perang dagang sudah dia lancarkan dari era itu gitu kan. Kita juga agak khawatir, kalau menurut saya nih pandangan saya, dengan adanya perang dagang nanti akan berlanjut, yang kita harus jaga adalah kita punya trade policy. Karena pada intinya kalau ada perang dagang dia main perang tarif, produk-produk yang tadinya masuk ke Amerika, sekarang terbendung, dia mencari market lain. Kan kira-kira justru ada opportunity Anda melihatnya.
kita bisa ambil, dan ini udah kita manfaatkan waktu periode Trump jadi 2019, presiden pertama, gitu kan. Itu tiba-tiba banyak pabrik dari negara-negara yang sulit ekspor ke Amerika relokasi ke Indonesia. Jadi kan selalu ada peluang seperti itu. Nah, kita harus pintar. Malah kali ini kan kita sebetulnya udah ngerti. Oh, ini akan terjadi lagi, coba kita mainkan. Oke. Nah, di lain pihak, ini saya sampaikan juga pada rapat dengan Bu Menteri Keuangan, saya juga minta supaya Bea Cukai dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan bisa koordinasi lebih aktif, lebih intens dengan kementerian-kementerian lain seperti perindustrian, seperti perdagangan, seperti kantor Menko Perekonomian, supaya kita bisa juga lindungin pengusaha-pengusaha lokal kita, UMKM kita. UMKM. Nah, begitu barang-barang ini sulit masuk ke Amerika, kita harus jaga pagar kita. Karena dia akan mencari market untuk dibanjirin. Ya. Indonesia ini terkenal sebagai negara market. Jadi pasti salah satu tujuan, nah ini kalau kita bisa bobol ini pagarnya, ini kita masuk ke Indonesia gitu. Apa kita sudah siap Pak untuk menghadapi serbuan-serbuan investor dari mereka yang tidak bisa, Kalau yang mereka yang menerima relocating? investor, kita insya Allah siap. Malah yang kita harus lakukan kalau menurut saya, itu tadi koordinasi antara Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian, dan kita menggalak dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan, ini setiap, kayak sekarang kan kita lagi rame soal industri TPT. Tekstil pada bangkrut semua gitu kan. Nah itu keluhannya masalahnya dengan kita punya regulasi yang nggak mengamankan mereka. Itu satu. Begitu juga di baja. Krakatau Steel sekarang lagi susah payah. Dia ada investor-investor baja juga masuk ke sini. Keluhannya adalah kok kita nggak jaga kita punya market gitu kan. Iya. Market kita ini open dan siap menerima muntahan daripada mereka-mereka yang lagi dumping lah, lagi predatory pricing lah gitu kan. Nah itu yang saya minta supaya koordinasinya lebih baik di periode ini. Sebab dengan jadinya Trump presiden, ini barang yang mencari tempat untuk masuk ini akan semakin banyak gitu kan. Nah kalau dia nggak mencari. Jadi memang regulatori lagi ya Pak ya, PR kita ya Pak ya, tentunya. PR regulatory dan pelaksanaannya di lapangan. Dan implementasi. Implementasinya. Ya, oke. Sama juga mungkin Pak mengenai tax in, dan terakhir ya Pak sebagai penutup di diskusi kita kali ini Pak. Saya ingin tanya sedikit Pak mengenai rencana Cortex yang sempat diumumkan oleh Kemenko ya Pak, itu tujuannya untuk apa? Mungkin juga untuk pemirsa CNBC Indonesia tahu lebih lanjut apa sih ini Pak peran dari Cortex. Lalu tax amnesty Pak, itu narasi yang ada di masyarakat adalah kenapa middle dan low income dikasih PPN 12%, tapi untuk mereka yang wealthy malah dikasih tax amnesty. Ya. Dan yang ketiga, ya mungkin ini lebih kepada apa yang Anda akan sampaikan mungkin ke Kemenko di raker berikutnya masih mengenai PPN 12% dan polemik PPN ini ke depannya, mengetahui narasi-narasi yang dan opini-opini yang sudah masuk kepada Anda selaku Wakil Ketua Komisi 11 DPR Pak. Ada tiga ya Pak ya? Satu persatu ya, berarti Cortex dulu. Kalau Cortex itu kan sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk simplify digitalisasi dan interaktif dengan para WP supaya pendaftaran bisa bagus, bisa bersih, bisa relatif efisien lah. Nah itu dibangun mudah-mudahan untuk mempermudah lah WP itu supaya pajak ini nggak jadi barang yang menyeramkan gitu kan. Harapan kita adalah supaya clear dan itu nggak terlalu banyak ketidakjelasannya. Kan orang ini kan banyak yang takut, wah nanti saya didatengin petugas pajak atau keluar angka-angka aneh-aneh gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan sistem ini lebih bagus. Saya karena masih baru juga di Komisi 11, saya lagi mempelajari itu berjalannya seperti apa, tapi yang saya dengar sementara yang saya di brief kira-kira itu adalah tujuannya itu. Dan supaya dia bisa, kan kalau pajak ini jelas dan clear, lebih banyak orang kita memperbesar basis pembayar pajak, mudah-mudahan dengan rate yang nggak terlalu tinggi kita bisa mendapat penerimaan yang lebih banyak. Di kalau kita memang nggak pada taat pajak, mau nggak mau, akhirnya itu mereka lagi yang dipajakin, yang udah bayar malah dipajakin lagi gitu kan. Dan itu saya dengar juga keluhan, Pak ini kalau PPN dinaikin kan ini kita yang udah pada bayar pajak bener malah makin dikorbankan, sedangkan nanti lebih banyak yang pindah ke informal sector. Nah, itu panjang lagi tuh diskusinya.
informal sector. Tapi intinya malah sulit Cortex tujuannya untuk mengefisiensikan dan mendigitalisasi all this process gitu ya, digitalisasi Pak. proses supaya lebih mudah. Nah, tax amnesty gimana? Tax amnesty, tax amnesty ini muncul tiba-tiba rame seakan-akan kita mau buru-buru bikin tax amnesty. Padahal enggak. Munculnya itu pada saat pembahasan prolegnas ada yang mengusulkan ide ini. Nah ide ini kalau sampai muncul menjadi pembahasan di badan legislasi, badan legislasi ini nggak mengikuti tax amnesty yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu zaman Pak SBY ada sunset policy, terus Pak Jokowi ada tax amnesty jilid 1 dan jilid 2. Nah tentu teman-teman di 11 waktu itu bilang lebih bagus dibahas di kita. Supaya kita tahu sejarahnya, makanya dimunculkan waktu itu adalah rapat menjadi usulan daripada Komisi 11. Itu untuk menjaga supaya dia nggak lari. Bukan berarti kita akan melakukan tax amnesty, belum tentu malah kita lakukan sama sekali. Cuman ini waktu itu cuma udah terlalu mengamankan ini. Nah ini sama juga, mungkin sosialisasinya kurang. Akhirnya berkembangnya agak liar di luar. Jadi belum tentu. Tapi saya ingat kok waktu itu kan ada bilang, Pak ini apa karena ada pengusaha-pengusaha yang nitip. Saya bilang enggak, dulu itu saya dengarnya mereka memang ada ide-ide banyak nih bagaimana untuk meningkatkan penerimaan negara untuk menjalankan program-programnya Pak Prabowo. Dan terakhir untuk raker berikutnya bagaimana? Untuk raker berikutnya, kan Bapak sudah dengar banyak nih Pak dari rakyat, dari media dan lain-lain. Jadi gini, karena ini sifatnya adalah pelaksanaan undang-undang, ini barang pil pahit yang harus kita jalankan. Tolong dibikin ini semudah mungkin dan senyaman mungkin untuk masyarakat yang terkena dampaknya. Ini Anda sampaikan ke Kemenko gitu ya? Ini kita sampaikan baik melalui pimpinan kita di DPR, Pak Dasko juga sudah bicara, juga dengan Pak Adis Kadir yang sekarang Wakil Ketua DPR bidang Korekyu, kita semua sama-sama ini menjadi concern kita. Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang kita ini bukan kita bermaksud mengorbankan masyarakat. Dulu mungkin nggak terbayangkan bahwa pada saat mau dilaksanakan undang-undang ini, peningkatan ke 12%, kok kondisi ekonominya nggak lagi bagus gitu kan. Tapi begitulah tertuangnya. Kenapa harus tertuang di dalam undang-undang supaya ada kepastian hukum. Nah sekarang giliran datang kepastiannya, kok ya nggak enak gitu loh. Nah jadi kita harus bikin ini seenak mungkin. Dan juga komunikasi berarti ya. Nah bagaimana memang yang Mbak Safrina sampaikan itu benar juga itu saran buat kita. Dan kita juga akan sampaikan kepada pemerintah. Tolong disampaikan segera karena paket-paket bantalan itu sedang disiapkan insya Allah. Mudah-mudahan mungkin dalam waktu yang nggak terlalu lama ini bisa segera diumumkan. Supaya nanti teman-teman bisa berlibur Nataru ini nggak dengan cemas gitu. Betul. Jadi kita hopefully hearing good news lah Pak ya.